Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Kristison Lago, Opsir Korps Saribu Jawa, Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian. Saya senang dapat menyapa sahabat sekalian melalui renungan Oasis Fajar di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib. Saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Bagi hamba-Mu kiranya Tuhan pakai secara khusus. Persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan biarlah dikuduskan oleh Tuhan. Supaya dapat menjadi berkat bagi sahabat pendengar dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarnya. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Daniel pasal 4 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga padaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mengetahui nama Michael Jordan? Dia adalah seorang pemain basket yang sangat terkenal. Bahkan dia juga adalah pemain basket terbaik dunia. Tapi tahukah kita tentang kisah hidupnya? Michael Jordan terlahir dari keluarga sederhana, sehingga pada masa kecilnya ia sering mengalami kekurangan. Bahkan beberapa kali dia harus berjualan baju bekas untuk membantu ayahnya. Di saat SMA dia mulai mengikuti pertandingan basket. Tapi saat itu karena tingginya tidak mencapai standar, akhirnya dia tidak terpilih sebagai tim sekolah. Itu adalah saat-saat yang paling membekas di hatinya, hingga membuat dia menangis panjang hari karena merasa sangat terpukul, kecewa, dan malu. Untungnya dia punya ibu yang sangat menyayanginya. Dengan mengelus kepala dan punggungnya, ibunya berkata,
Hal terbaik yang dapat dilakukan bukanlah meratapi nasib dengan menangis, namun membuktikan kepada pelatih bahwa dirinya layak masuk sebagai bagian dari tim basket sekolah. Ungkapan yang sangat luar biasa. Hal terbaik yang dapat dilakukan bukanlah meratapi nasib dengan menangis, namun membuktikan kepada pelatih bahwa dirinya layak masuk sebagai bagian dari tim basket sekolah. Hal inilah yang membuat dia berusaha memperbaiki permainannya setelah dikecewakan. Karena usaha dan latihannya yang keras, akhirnya tingginya sudah mencapai standar. Dia terpilih sebagai tim di sekolahnya. Karena dia terus berlatih dan terus berlatih dengan sekuat tenaga, akhirnya tingginya bertambah menjadi 200 cm. Dan akhirnya dia menjadi pemain basket yang sangat fenomenal dan dikenal di seluruh dunia. Mendapat gelar sebagai pemain basket terbaik sepanjang sejarah bukan berarti dia tidak pernah gagal. Sepanjang pertandingan yang diikutinya, dia pernah gagal hingga 9.000 kali tembakan. Pernah kalah hampir 300 pertandingan. Bahkan 26 kali kepercayaannya yang diberikan kepadanya untuk menentukan hasil akhir pertandingan gagal di tangannya. Kondisi yang sulit dan kegagalan-kegagalan yang dialaminya tidak membuat dia putus asa. Dia menjadikan kegagalannya sebagai bahan bakar untuk menuju kesuksesannya. Makanya tahun 1988 dia dinobatkan sebagai pemain paling berharga. Dan masih ada lagi penghargaan-penghargaan yang lainnya. Semua itu dimulai dari kegagalannya. Karena itulah sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan beri judul renungan kita, Allah mengizinkan kita gagal. Sekali lagi, Allah mengizinkan kita gagal. Mengapa Allah mengizinkan kita gagal? Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar adalah pribadi yang sangat berambisi. Dia seringkali menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menindas rakyat sehingga banyak dari mereka yang menderita. Apalagi ketika dia sampai pada puncak kejayaannya, ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Padahal dia hanya manusia biasa. Saat itu Raja Nebukadnezar sangat gelisah dengan mimpinya. Dia meminta supaya semua orang pintar, ahli nujum, tukang jampi, peramal-peramal, dan semua orang bijaksana memberitahukan tentang mimpinya tersebut dan juga artinya. Tapi tidak satupun dari mereka yang mengetahui mimpi tersebut. Akhirnya Raja Nebukadnezar memutuskan untuk memenggal kepala mereka dan merobohkan rumah mereka. Tindakan yang sangat arogan dan angkuh. Memerintah dengan sesuka hati tanpa mempertimbangkan keputusan terlebih dahulu. Untungnya saat itu Daniel muncul sebagai penolong mereka. Atas izin Allah, Daniel mengetahui mimpi raja dan juga artinya. Jika tidak, maka semua orang pintar di Babel dipenggal dan rumahnya dirobohkan. Bahkan ketika dia mengetahui arti mimpinya, maka selanjutnya ia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, yang akhirnya patung itu harus disembah. Tapi hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Menyebabkan raja marah. Akhirnya ia mencampakkan mereka ke dalam api. Tapi puji Tuhan, mereka tidak mempan oleh api. Tindakan Raja Nebukadnezar adalah sebuah sikap yang tidak patut dipuji. Karena itulah Allah memberikan pelajaran penting kepadanya. Jika kita memperhatikan dengan seksama ayat 33 sampai 37 yang kita renungkan pada saat ini, maka kita akan melihat bahwa segala ketenaran yang didapatkan oleh Nebukadnezar semata-mata hanya karena izin Allah.
Dalam arti mimpinya yang kedua, Daniel menjelaskan bahwa kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Raja Nebukadnezar merasa bahwa Babel berjaya karena dia. Babel menguasai seluruh dunia karena dia. Babel makmur karena dia. Babel disanjung-sanjung karena dia. Semua karena dia. Matanya diselimuti oleh keangkuhan sehingga tidak lagi dapat melihat pekerjaan Allah yang besar. Tantu-tantu di depan matanya Allah memberitahukan semua arti mimpinya. Juga di depan matanya hamba-hamba Allah tidak mempanuli api. Demikian juga di depan matanya Daniel dimasukkan ke kandang singa tapi tidak diterkam. Mata yang fokus pada kenikmatan dunia pasti tidak bisa melihat kebesaran Allah. Sekali lagi, mata yang fokus pada kenikmatan dunia pasti tidak akan bisa melihat kebesaran Allah. Karena itulah Allah menghukum dia dengan sebuah kegagalan, supaya dia menyadari tanpa Allah dia tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam bagian ini, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang. Kepadamu akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kuasanya kepada siapa yang dikehendakinya. Kegagalan yang dialaminya adalah sarana Allah untuk menyadarkan dia, agar dia memahami bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Jika dia mengakui hal itu, maka dia akan mendapatkan kembali kerajaannya. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian penting yang dapat kita ambil dari poin ini adalah kadangkala Tuhan Yesus mengizinkan kita gagal, agar kita memahami bahwa tanpa campur tangannya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itulah ketika kita ada dalam kondisi terpuruk oleh karena kegagalan yang kita alami, jangan berputus asa, jangan berhenti berusaha. Mungkin kita melupakan Tuhan dalam semua perencanaan kita. Poin pertama yang dapat kita pelajari saat ini adalah kadangkala Tuhan mengizinkan kita gagal supaya kita menyadari tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, jangan lupa meminta pertolongannya. Selanjutnya, sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini juga kita melihat bahwa ketika Nebukadnezar sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk oleh karena tekanan jiwa yang dialaminya, dia mulai sadar ternyata sikapnya sangat keliru. Dia menganggap semua karena dia. Tapi setelah kegagalannya, sifatnya mulai berubah. Ia sudah menyadari bahwa keberhasilan dan kejayaan yang diperolehnya semua karena izin Tuhan. Karena itu tidak patut menyombongkan diri. Nebukadnezar berkata dalam Daniel 4 ayat 34, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan kekal dan kerajaannya turun-temurun. Kegagalan yang dialaminya menjadi guru terbaik baginya. Kini Nebukadnezar sudah menjadi raja yang lebih bijaksana. Yang tadinya memerintah dengan tangan besi, sekarang sedikit lebih lembut. Yang tadinya bertindak sesuka hati, sekarang lebih menggunakan pertimbangan. Untuk sesaat Allah membuat dia menjadi gila. Selama 7 tahun dia tinggal di hutan. Tidak satu pun permaisuri yang menemaninya. Bahkan pelayan-pelayan pun tidak. Dia benar-benar sendirian, berkawan dengan binatang. Suatu proses yang sangat memilukan terjadi. Orang yang bergelimang harta kini harus hidup menyendiri di padang, tidur di bawah pohon tanpa atap yang melindungi,
Embun membasahi tubuhnya setiap saat. Rasa dingin dianggapnya sebagai kehangatan, sebuah sikap yang terbalik. Bahkan rambutnya menjadi sangat panjang dan tidak terurus. Demikian juga kukunya menjadi seperti kuku burung. Bahkan yang tadinya setiap jam makan, dia akan menikmati makanan yang enak-enak, yang dibuat oleh koki-koki istana dan dilayani oleh pelayan-pelayan yang terlatih. Sekarang dia hanya makan rumput seperti sapi, tanpa ada yang melayani. Ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Dan ini terjadi karena Allah mengizinkannya. Allah mau Raja Nebukadnezar menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kegagalan yang kita alami tidak lepas dari perhatian Tuhan Yesus. Dia memperhatikan kita dengan seksama. Dia sangat mengasihi kita. Sebab firman Allah berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Karena itulah ketika kita sedang mengalami kegagalan dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan punya maksud baik atas kita. Dan yang harus kita ketahui bahwa kadang kegagalan itu diizinkan agar supaya kepribadian kita bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi, kadangkala kegagalan itu diizinkan agar supaya kepribadian kita bisa menjadi lebih baik. Lihat Raja Daud. Dalam hidupnya ada banyak kegagalan yang dialaminya. Dan hal yang paling menyedihkan ialah kegagalannya dalam mendidik beberapa anaknya. Akhirnya anak-anaknya berontak kepadanya. Tapi apakah dia tidak bangkit lagi? Daud bangkit. Dia tidak larut dalam keputusasaan. Karena dia percaya bahwa Allah adalah keselamatannya. Makanya ada ungkapan imannya yang sangat luar biasa dalam Mazmur 68 ayat 19. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah adalah keselamatan kita. Jadi sahabat pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang dapat kita pelajari ialah bahwa Allah mengizinkan kita mengalami kegagalan agar supaya kepribadian kita bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, jika kita terus memperhatikan bagian ini, maka kita juga akan menemukan dalam bagian ini ternyata kegagalan yang dialami oleh Nebukadnezar tujuannya ialah agar ia dapat beriman kepada Allah yang benar. Dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sebelum dia percaya kepada Allah yang benar, dia adalah penyembah dewa-dewa. Bahkan dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Jika ada bunyi-bunyian seperti trompet, rebana dan segala macamnya, maka orang harus tunduk menyembah kepada patungnya. Jika tidak, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang sangat panas. Tapi ketika Allah menggoyang dia dan menurunkan dia ke status yang sangat rendah dan bahkan menjadi orang gila, akhirnya dia menyadari bahwa dirinya tidak berarti apa-apa dibanding dengan Allah yang benar. Sekali lagi, ketika Allah menggoyang dia dan menurunkan dia ke status yang sangat rendah dan bahkan menjadi orang gila, akhirnya dia menyadari bahwa dirinya tidak berarti apa-apa dibanding dengan Allah yang benar. Dia berkata dalam ayat yang ke-35, Daniel pasal 4 ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Kegagalan yang dialaminya membuatnya menjadi percaya kepada Allah yang benar. Sahabat sekalian, kegagalan-kegagalan yang kita alami
Kadangkala dipakai Tuhan Yesus untuk memurnikan iman kita. Kadangkala Dia mengizinkan umatnya mengalami sakit agar umatnya kembali bertobat. Hal inilah yang pernah terjadi ketika umat Israel di padang gurun. Hari itu cuaca sangat panas dan mereka kekurangan air. Mereka kehausan dan sangat haus. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut, mulai melawan Allah dan Musa, mulai berontak kepada Allah dan Musa, mulai mengumpat, menyalahkan Allah dan Musa. Karena sikap itu, Allah mendatangkan ular berbisa kepada mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya mati dipatuk ular berbisa. Menyadari akan keberdosaan mereka, akhirnya mereka bertobat dan memohon pengampunan. Dan Allah mengampuni mereka. Kemudian Musa diperintahkan membuat ular tembaga. Jika seorang dipatuk oleh ular berbisa dengan memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, maka mereka tidak akan mati. Penyakit tersebut diizinkan Tuhan agar iman mereka kembali dimurnikan. Hal yang sama juga dengan Rasul Paulus. Dia berdoa agar duri dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak. Justru Tuhan meneguhkan Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya kemudian Rasul Paulus melanjutkan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kegagalan, kelemahan, keterbatasan, kekurangan kadangkala dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman kita. Seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Kegagalannya dipakai Allah untuk menuntunnya pada iman yang sejati. Karena itulah sahabat sekalian, ketika engkau sedang mengalami kegagalan, percayalah bahwa Allah tidak melepaskan kita begitu saja. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah tidak tutup mata. Ketika kita memanggil namanya, ketika kita berseru kepada Allah yang berkuasa, Dia akan menolong kita. Dia akan memegang kita. Dia akan melawat kita. Dia ada di sana, merasakan apa yang kita alami. Yakinlah bahwa kegagalan yang kita alami adalah Allah Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kalau iman kita sudah terfokus pada Tuhan Yesus, maka mulai lagi berjuang. Percayalah, bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini firman-Nya meneguhkan kita sekalian, bahwa tidak semua kegagalan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tidak semua kekurangan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Itu bisa dipakai oleh Allah untuk mengangkat hidup kita. Seperti tadi kita belajar dari pemain basket yang sangat terkenal itu, Michael Jordan. Ada kegagalan, postur tubuhnya tidak cukup, tetapi dia terus berusaha. Dia terus berusaha. Tidak diterima menjadi tim, tetapi dia terus berusaha. Dan akhirnya dia menjadi pemain basket terkenal di seluruh dunia. Tuhan memakai kegagalan-kegagalan agar kita termotivasi, agar kita tertantang untuk terus berjuang, untuk terus berjuang. Sekali lagi, kegagalan dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kepada kita tentang hal yang lebih baik. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Allah mengizinkan kita gagal. Yang pertama, supaya kita menyadari tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa. Yang kedua, supaya kepribadian kita bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, supaya iman kita semakin dimurnikan. 3 hal inilah yang menjadi alasan mengapa Allah mengizinkan kita gagal. Oleh sebab itu, tetaplah bergantung kepada Allah. Jangan kita kalah oleh kegagalan. Berjuanglah bersama Tuhan. Kita akan melihat kebaikan yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, supaya dalam segala kondisi kami tetap memandang kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Dengan demikian renungan kita sudah selesai. Saya Kapten Kristison Lago menaruh berkat atas sahabat sekalian. Kiranya kasih dan pemeliharaan Allah menjadi bagian kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.